Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila sawarikum, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis Muslim. Hadis ini adalah revolusi cara pandang. Di dunia, manusia dinilai dari penampilan dan kekayaan. Namun di sisi Allah, penilaian dimulai dari hati dan amal. Mengapa ini menggetarkan? Karena hadis ini membisikkan kepada kita, engkau tidak cantik untuk dicintai Allah, engkau tidak kaya untuk mulia di sisi Allah, engkau tidak harus terkenal untuk dekat dengan Allah. Allah melihat hati dan kualitas amal, bukan jasad yang fana. Ada orang yang tampak sederhana, bajunya biasa, rumahnya kecil, tapi langit mengenalnya sebagai kekasih Allah, karena hatinya bersih dan amalnya ikhlas. Penelitian psikologi modern menemukan, ketika hati seseorang dipenuhi niat baik dan ketulusan, otak menghasilkan hormon oksitosin dan serotonin, menciptakan empati, ketenangan, dan kebahagiaan. Namun, jika hati dipenuhi iri, dendam, ria, atau kesombongan, otak menghasilkan kortisol, memicu stres, kecemasan, dan depresi. Sains baru menjelaskan apa yang Nabi katakan 1400 tahun lalu. Hati yang baik menciptakan kehidupan yang bahagia, hati yang buruk menciptakan kehidupan yang tersiksa. Maka sangat benar sabda Nabi. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wal qalbu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Dikisahkan seorang lelaki miskin membawa kurma hanya 2 butir untuk disedekahkan. Orang-orang mencibir, apa gunanya 2 butir kurma? Namun Rasulullah tersenyum dan bersabda, bisa jadi sedekah ini lebih besar di sisi Allah, karena hatinya bersih dan amalnya tulus. 2 butir kurma yang kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah, karena hatinya besar. Kita sering menghabiskan waktu untuk mempercantik penampilan, tetapi lupa memperbaiki hati. Kita sering berlomba mengumpulkan harta, tetapi lupa mengumpulkan pahala. Kita sering takut dinilai manusia, tetapi lupa dinilai Allah. Padahal, kelak saat kita dimasukkan ke alam kubur, wajah tidak menyelamatkan, harta tidak mengikuti, status dan sosial tidak berguna. Yang menemani kita hanya 2 hal, yaitu hati dan amal. Mulai hari ini, mari kita berjanji kepada diri sendiri. Jika hatiku pernah iri, aku akan menyembuhkannya. Jika hatiku pernah sombong, aku akan merendah untuk Allah. Jika hatiku pernah lelah dalam kebaikan, aku akan ingat bahwa Allah Maha melihatku. Karena di hari kita bertemu Allah, kita ingin membawa hati yang bersih dan amal yang ikhlas. Allahumma aslih qulubana wa nakki nufusana waj'al surrana khairan min alanatina waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim la ri'a wala sum'ata. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'al akhirah kalamina minad dunya la ilaha illallah muhammadar rasulullah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.